Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dengan kita sehat, insyaallah kita akan mudah melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dan kita akan bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah jika kita di dalam keadaan kesehatan. Saudara-saudariku, insyaallah kita akan lanjutkan kajian selanjutnya tentang kitab Halawatul Quran yang membahas tentang ilmu-ilmu Al-Quran, terutama berkaitan dengan kaifiyah qiraatul Quran, cara membaca Al-Quran. Dalam kesempatan kali ini kita akan masuk definisi tilawah. Teman-teman semuanya, tilawah itu biasa diidentikan dengan membaca Al-Quran ya. Orang kalau hari ini lebih senang dengan kalimat tilawah. Mau kemana antum? Anak mau tilawah dulu, gitu kan bahasanya. Ya. Jarang ada orang yang mengatakan mau kemana, mau tadarus. Kalau tadarusan itu biasanya identiknya dengan pas ketika bulan Ramadan, baru kalimatnya tadarusan, gitu kan. Padahal memang sama-sama saja, gitu ya. Baik, kita lanjut ke buku kita teman-teman. Tilawah identik itu dengan membaca Al-Quran. Tilawah juga berasal dari bahasa Arab dari kata tala yatlu tilawah, gitu. Fi'il madhinya tala, fi'il mudhari'nya yatlu, kemudian masdarnya adalah tilawah. Fi'il amarnya adalah utlu. Baik. Yang artinya adalah bacaan, sama dengan iqra ya. Sedangkan secara istilah tilawah adalah membaca Al-Qur'anul Karim dengan bacaan yang menjelaskan huruf-hurufnya dan berhati-hati dalam bacaannya. Nah teman-teman, apa bedanya tilawah dengan membaca? Kalau membaca itu sifatnya umum ya, membaca buku, membaca selain buku gitu kan, membaca koran, membaca majalah, itu identiknya dengan bahasa membaca. Tidak bisa, sedang apa kamu? Sedang tilawah koran? Jarang sekali saya dengar gitu kan. Bahkan belum pernah saya dengar itu kan. Kemudian sedang apa? Sedang tilawah majalah, jarang sekali. Tetapi kalimat tilawah biasanya identiknya dengan membaca Al-Qur'an. Di sini kalimatnya adalah tilawah adalah membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang menjelaskan huruf-hurufnya gitu kan. Artinya setiap huruf yang dibaca di dalam Al-Qur'an itu harus sesuai ilmu tajwidnya ataupun makharijul hurufnya. Nggak bisa baca Al-Quran seenaknya saja, idajul jiratil ardu jil jalaha, nggak bisa teman-teman gitu ya. Tapi harus sesuai dengan ilmu tajwidnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, gitu. Wa ahrajatil ardu asqalaha, nggak bisa seenaknya saja. Wa akhrajatil ardu athqalaha, gitu. Jadi kalau baca orang seenaknya saja dia bukan tilawah ya, tapi dia hanya dengan kapasitas yang dia miliki, mungkin dia hanya sebatas membaca atau mempermainkan. Maka Al-Qur'anul Karim dibaca harus sesuai dengan kadar ilmu tajwid dan makharijul hurufnya. Dan juga harus berhati-hati di dalam membacanya. Mengapa demikian? Karena Al-Quran teman-teman semuanya tidak seperti Al-Quran. Al-Quran tidak seperti Al-Quran. Jika Al-Quran ya Quran dibaca itu tanpa aturan, bebas. Mau di atas, mau dari bawah, mau baca sambil diem kek, mau sambil berdiri kek, mau dijaharkan kek, mau tidak kek, mau pakai nada kek, mau tidak kek. Tidak ada aturan dalam membaca Quran. Tetapi Al-Qur'anul Karim dia dibaca dengan adab-adab yang telah ditentukan. Harus memiliki wudu, kemudian utamanya menghadap kiblat, gitu kan. Kemudian dibaca dengan lantunan-lantunan yang sesuai dengan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu diperbagus suaranya. Enggak bisa seenaknya saja membaca Al-Qur'anul Karim. Dan juga harus lebih hati-hati ketika membacanya, terutama ketika membacakan makharijul huruf, karena ketika salah dalam membacakan makhraj ya, atau makharijul hurufnya, maka bisa salah artinya. Baik. Agar lebih mudah memahami makna yang terkandung di dalamnya ya,
setiap ayat Al-Quran yang dibaca pasti akan mudah tercerna, terkandung maknanya, apalagi kalau hafal maknanya. Kalaupun tidak hafal maknanya, ketika dibacakan ayat suci Al-Quran biasanya bergetar hati kita, gitu kan. Tahsin tilawah Al-Quran adalah upaya untuk memperbaiki dan membaguskan bacaan Al-Quran, gitu kan. Jadi tahsin tilawah itu utamanya untuk memperbagus tilawah Al-Quran. Banyak hari ini orang yang sudah bisa baca Al-Quran, namun belum tentu mereka mampu dengan bacaan tahsin yang bagus, ya, dengan bacaan yang merdu, belum tentu teman-teman semuanya. Maka harus tahsin dulu. Artinya apa? Harus tahsin dulu, kemudian supaya bacaannya makin indah, makin baik, makin bagus, makin cantik, gitu kan. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan bacaan yang tartil, yang indah, yang bagus, yang enak, gitu kan. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dan mengajarkan kepada para sahabatnya dengan bacaan yang tartil pula, gitu kan. Dan para sahabat membaca dan mengajarkan Al-Quran kepada para tabi'in juga dengan bacaan yang tartil, dan begitu seterusnya. Jadi kalau dari malaikat kepada Rasulullah SAW dibaca dengan tartil, kemudian dari Rasulullah SAW kepada para sahabat dengan tartil pula, dan para sahabat bisa, dari para sahabat kepada tabi'in dan tabi'in juga pada bisa, dari tabi'in kepada tabi'in ditalaki juga bisa, lalu sampai kepada para ulama ahli Quran, hingga sampai kepada para ustad mereka mampu membaca Al-Quran dengan baik, ya. Namun pertanyaannya, kenapa ketika kepada masyarakat sebagian, ya, datang kepada kita, bacaan Al-Quran itu jadi kurang maksimal, ya? Apa salah di atas atau salah di bawah? Tentunya salahnya di bawah, gitu. Maka kita harus senantiasa terus mempelajari, ya, bagaimana cara membaca Al-Quran dengan mendatangi ahli-ahli Quran, dengan mendatangi guru-guru Al-Quranul Karim. Ya, karena tidak bisa Al-Quran dibaca secara otodidak, seenaknya saja, karena di dalamnya terkandung ilmu tajwid dan makharijul huruf yang memang harus dipelajari dari siapa? Dari guru, gitu. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, tilawah yang bagus itu akan memudahkan pembacanya atau yang mendengarkannya menghayati Al-Quran. Benar tadi, ya. Kalau ada seorang imam, ya, ketika dia membacakan Al-Quran, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya, minimal seperti itu. Ar-Rahmanir Rahim. Mungkin siapa yang di belakang imam itu akan merasa menghayati bacaan Al-Quran tersebut. Tapi kalau dibacanya seenaknya saja, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, aduh ya Allah, waladolin, Allahu Akbar, ya. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka membaca Al-Quran itu harus indah sehingga orang yang mendengarkannya mampu menghayati Al-Quranul Karim. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menghayati Al-Quran merupakan misi turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu yang diberkahi agar mereka menghayati, lihat, agar mereka menghayati ayat-ayatnya, dan agar orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Artinya ketika ayat Al-Quran dibacakan, itu orang yang mendengarkan itu harus mendapatkan sebuah pelajaran dari bacaan-bacaan kita. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hampir tidak mungkin pembaca Al-Quran yang tidak bagus bacaannya dapat menghayati Al-Quran dengan baik, dan itu luar biasa, ya.
ketika saya bertemu dengan seseorang yang tidak mampu, tidak bisa membaca Al-Quran, bahkan jangankan menghayati teman-teman semuanya, disuruh baca aja nggak bisa gitu. Ya bagaimana dia akan menghayati ayat Al-Quran tersebut? Hampir tidak mungkin pembaca Al-Quran yang tidak bagus bacaannya dapat menghayati ayat Al-Quran dengan baik. Ya benar saudaraku yang dimuliakan Allah, gitu kan. Ya. Begitu juga orang yang mendengarkan bacaannya, apalagi jika dilakukan dalam salat. Maka saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika di dalam salat itu maka wajib hukumnya untuk memperbagus bacaan Al-Quran kita, gitu kan. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, tilawah yang bagus akan memudahkan seorang meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan sangat-sangat baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita minimal dapat menyelesaikan tilawah Al-Quran 30 juz dalam sebulan. Nah ini ada kewajiban bagi kita untuk bisa menyelesaikan tilawah Al-Quran ya berapa? 30 juz selama satu bulan. Artinya berapa? Satu hari satu juz ya, seperti halnya program Odoji itu luar biasa, one day one juz. Kalau di bulan Ramadan saja kita mampu, mengapa kita belum mampu di bulan yang lain? Paksakan teman-teman semuanya ya. Kalaupun memang belum mampu 30 juz, maka minimal setengahnya. Belum mampu setengahnya, maka seperempatnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Sum min kulli syahrin salasata ayyamin waqra'il Qur'ana fi syahrin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sum min kulli syahrin." Ya. Berpuasalah kamu setiap bulan itu 3 hari. Berarti puasa apa namanya? Ayamil bid. 13, 14, kemudian 15. Waqra'il Qur'ana fi syahrin, dan bacalah Al-Qur'an itu ya. Bacalah Al-Qur'an itu 1 kali dalam 1 bulan. Maksud 1 kali itu berarti 30 juz dalam 1 bulan. Maka diusahakan kita kalau mampu bacalah Al-Quran itu 30 juz selama 1 bulan. Berarti 1 hari satu juz. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, bagaimana mungkin kita dapat menyelesaikan tilawah 30 juz dalam sebulan dengan bacaan yang terbata-bata? Ya memang orang akan sulit menghatamkan Al-Quran jika bacaannya saja sudah terbata-bata. Hanya dengan tilawah yang bagus, baik disertai dengan kesadaran melaksanakan perintah Rasulullah SAW ini, maka sangat mungkin untuk dilakukan bagaimanapun sibuknya kondisi seseorang. Sebab tilawah yang benar, bagus dan lancar itu hanya memerlukan waktu berapa? 40, 50 sampai 60 menit. Ya, gitu. Itu dalam 1 juz. Hal ini juga dapat dilakukan saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, tidak sekaligus. Misalkan pada waktu pagi ya kita ambil 20 menit, sisakan waktu 20 menit setelah sholat subuh untuk tilawah, gitu kan. Pada waktu siang hari, baik sebelum sholat zuhur ya, ataupun setelah sholat zuhur, sisakan waktu 20 menit hanya untuk Allah, membaca Al-Quran Al-Karim. Ya, kemudian menjelang malam hari ya, menjelang maghrib ataupun pada malam hari 20 menit ya. Insyaallah 20 menit itu akan mencapai satu juz. Dan memang harus dilakukan, dipaksakan teman-teman. Ya, dalam masalah ibadah kita senantiasa harus dipaksakan. Karena kalau ibadah tidak dipaksakan nanti akan terus melalaikan, gitu kan. Dan insyaallah ketika Anda memaksakan dalam masalah ibadah, Anda akan menjadi orang-orang yang terbiasa dan insya Allah kedesananya akan menjadi keikhlasan. Kalau urusan duniawi tidak perlu dipaksakan, tetapi masalah ibadah harus apa? Harus dipaksakan agar menjadi terbiasa. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tilawah yang bagus memungkinkan seseorang mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, minimal kepada keluarganya. Bagaimana kita akan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain sedangkan bacaan Al-Quran kita belum sesuai, belum standar yang seharusnya? Maka bacaan Al-Quran yang baik itu akan mudah bagi kita mengamalkan kepada orang lain.
Bagaimana kita akan mengamalkan kepada orang lain sedangkan diri kita bacanya juga jelek, terutama bagi seorang ayah. Ya. Seorang ayah, seorang ibu wajib hukumnya untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, kalau seandainya bacaan Qurannya sudah terbata-bata, apalagi tidak mau menghafal, apalagi tidak mau mengajar, apalagi tidak mau belajar Al-Quran dengan baik, bagaimana bisa menurunkan bacaan Al-Quran itu kepada putra-putri kita, gitu kan? Karena kewajiban intinya bukan kepada guru, tapi kepada siapa? Kepada orang tua. Barulah ketika orang tua belum mampu, ya, maka orang tua bisa menitipkan, mempercayakan kepada guru-guru Al-Qur'anul Karim. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hampir dipastikan setiap orang perlu mengajarkan tilawah Al-Qur'an kepada orang lain, dan setiap muslim harus memiliki andil dalam mengerjakan tilawah, mengajarkan tilawah kepada orang lain, itu minimal kepada siapa? Kepada anaknya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika tidak, kita akan rugi karena tidak mendapatkan kebaikan yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Tilawah yang benar dan baik itu dapat mengangkat kualitas seseorang dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Tentunya orang yang mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, ya, itu akan mengangkat kualitas dia, ya, baik ketika di dunia, di hadapan manusia, utamanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syaqun falahu ajran." Lihat teman-teman semuanya, ya. Ini kehebatan yang luar biasanya dalam mengkaji ilmu Al-Qur'anul Karim. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang ahli dalam Al-Qur'an akan bersama dengan para malaikat pencatat yang mulia lagi taat. Orang yang hebat, orang yang bagus, orang yang mahir, kualitasnya luar biasa dalam membaca Al-Qur'an. Lihat, ya, di sini kalimatlah ma'as-safaratil kiramil bararah. Orang yang ahli dalam Al-Quran itu akan bersama dengan para malaikat. Luar biasa. Malaikat mulia. Saking mulianya malaikat, ya, manusia yang ahli, yang terus berinteraksi dengan Al-Quranul Karim itu hampir mungkin, ya, kalau sama tidak mungkin, tapi bersama para malaikat mulia, gitu kan. Tapi orang-orang walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syaqun falahu ajran. Dan orang-orang, ya, yang membaca Al-Qur'annya terbata-bata, artinya belum mahir, belum bagus, belum hebat, gitu kan. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pahala terhadapnya, yaitu wa huwa 'alaihi syaqun falahu ajran. Dan orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an dan dia bersusah payah mempelajarinya, maka baginya pahala dua kali lipat. Jadi sekalipun orang salah membaca Al-Quran, tetapi posisi dia dalam sedang belajar, ya, posisi dia sedang belajar, maka baginya dua pahala. Kalaupun salah, maka akan ada orang yang membenarkan, guru kita atau kerabat kita. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kedudukan orang yang baik, bagus dan benar tilawahnya, gitu kan. Selain itu, para ulama menambahkan bahwa ukuran mahir, ya, selain bagus tilawahnya, harus hafal, faham dan mengamalkan isinya. Jadi bagi orang yang sudah tingkat mahir, tilawahnya bagus, hafalannya bagus, faham ilmu Al-Quran, apalagi faham tafsirnya, maka dia ada kewajiban untuk mengamalkan isi-isi Al-Quran itu kepada sahabatnya.
kepada kerabatnya, kepada saudaranya, dan orang yang ada di sekitarnya, agar terus continue ya. Al-Quran itu disampaikan, ketika disampaikan insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan memutus rantai buta huruf di hari kemudian. Maka setelah kita mengajarkan kepada murid-murid kita, insya Allah jika kita benar mengajarkannya, murid-murid kita juga akan mengajarkan kepada orang lain sesuai dengan apa yang kita ajarkan, dan kita juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.